Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu saya adalah Bapak Eri Punta dari Digital Next Business Department PT Telkom Indonesia. Selamat pagi Pak Eri. Selamat pagi Pak Frans. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, PT Telkom memiliki semacam pengembangan bisnis lah ya dari sisi digital, khususnya untuk UMKM. Kebetulan saya sedikit concern nih Pak Eri dengan UMKM ini. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai ada aplikasi yang namanya Bonum dan Saku ya Pak ya? Ya. Saya ceritakan sedikit Pak. Terima kasih Pak Fran. Jadi memang Telkom dalam hal ini memiliki concern gitu ya untuk bisa mengangkat ataupun membuat UMKM naik kelas. Sehingga sejalan dengan transformasi digital yang tengah kami lakukan saat ini, di mana Telkom berupaya memang untuk berubah gitu ya, dimana kami sebagai telco ini tentunya sudah mengalami banyak disruption. Nah, salah satu halnya adalah kita ingin merubah menjadi digital telco, dan sebagaimana dengan purpose kami gitu ya, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi Indonesia. Salah satunya yang mengemuka di sini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas UMKM. Nah, jadi kami temu kenali, begitu kita berhadapan dengan UMKM, apa sih sebenarnya problem yang ada di UMKM? Nah, UMKM ini memiliki beberapa problem yang kami lihat. Pertama, mereka membutuhkan akses pemodalan. Oke. Kemudian kedua adalah bagaimana menyiapkan satu produk tersebut ya, supaya produk tersebut memang jadi lebih baik. Yang berikutnya adalah bagaimana setelah mendapatkan produk tersebut itu akses marketnya. Okay. Jadi ada tiga hal tersebut ya. Nah dari situ kami melihat, nah kalau umpamanya kita mau bicara untuk akses pemodalan, nah UMKM ini gimana sih caranya gitu? Nah tentunya paling sederhana, semua akan menanyakan gitu. Pemberi modal gitu akan nanya, ini UMKM-nya seperti apa sih? Sudah ada belum transaksinya? Sudah ada kegiatan bisnisnya lah ya? Kegiatan bisnisnya ataupun ada bukunya nggak sih? Yang tercatat lah ya? Tercatat. Nah kami melihat, yang paling sederhana adalah bagaimana membuat transaksinya semuanya tercatat. Transaksinya bisa kita catat sehingga kami menyediakan aplikasi Bonum ini. Bonum ini sebenarnya kita nyebutnya kasir digital. Apa Pak? Kasir digital. Oke. Jadi di situ untuk pengelolaan mulai dari untuk stok barangnya. Pada saat dia beli barang ya, terus dijadikan stok. Betul. Catat gitu. Dicatat. Jadi kan nanti kita punya berapa stoknya. Kedua, kalau ada transaksi, setiap ada transaksi, nah ini kita catatkan. Oh ini berarti nanti kemarin stoknya belinya 10 misalnya. Terus dijual jadi 15. Langsung otomatis tercatat ada berkurang ya. Stoknya berkurang dan marginnya juga kelihatan. Jadi pembukuannya jadi lebih baik. Juga di situ ada yang menarik gitu ya. Tidak hanya yang sifatnya itu transaksinya itu yang seperti yang yang lazimnya itu kalau kita kenal dengan kalau di online kan ada COD segala macam. Kalau di sini tuh yang biasa di masyarakat kalau di warung gitu itu udah kasbon. Oh, ada menunya juga ya? Ya, jadi ini kita coba untuk deketin ke bagaimana sebenarnya behaviornya yang gitu ya. Karena di sini untuk toko itu untuk bisa beroperasi seperti apa. Jadi catatan itu juga kita rapikan di sana. Jadi siapa sih kemarin yang ngambil barang tapi bayarnya besok gitu untuk yang ini. Ini sangat praktikal kan Mbak, karena memang banyak sekali kan kalau UMKM itu pasti kasbon tuh biasa ya, bukan sesuatu yang tabu kan ya. Jadi juga dicatat juga yang kasbon. Tapi tentunya yang kasbon itu sudah punya, ada database-nya juga dicatat Pak betul, ya sebagai. Betul. Jadi siapa yang kemarin ngambil barangnya nih catat, oh ini si Bu A, Bu B, Bu C gitu untuk yang ini yang gitu. Jadi itu satu untuk ininya.
Supaya apa? Supaya memang rapi gitu ya untuk di sini. Terus kemudian ada juga satu fitur yang kalau umpamanya satu toko itu yang tadinya dia hanya berjualan yang produknya dia sendiri gitu ya. Nah sekarang langsung kita bisa bikin UMKM ini jadi juga bisa menjual produk digital gitu. Misalnya voucher, voucher pulsa, voucher game, listrik dan segala macam di situ gitu. Jadi ditambahkan selain yang dia punya juga ada itu. Jadi ada nilai tambahnya juga untuk yang ininya. Artinya begitu orang datang ke situ udah jadi one stop nih. Beli minyak goreng sekaligus pulsanya habis nih. Nah ini kan karena sekarang di pandemi ini banyak yang learn from home ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Nah untuk hal-hal tersebut memang membutuhkan untuk hal tersebut. Jadi itu satu yang pertama begitu kita ngomong UMKM ini bisa tercatat. Kedua setelah pandemi ini cukup menarik ya. Toko-toko ini kan beralih ya. Yang tadinya orang datang rame ke sana. Nah sekarang banyak yang mulai misalnya gini, order gas, minyak segala macam mungkin ya per telepon ataupun pakai messenger gitu ya, pakai aplikasi pesan instan gitu. Tolong dong gasnya habis nih, ada delivery gitu kan. Nah ini mulai beranjak dari yang tadinya dia offline, gimana caranya dia bisa online. Nah, solusinya kita coba berikan dengan namanya Saku di sana gitu. Kalau tadi yang kasir digital, Betul. sekarang yang pelayanan online ya. Betul. Jadi Saku itu ya. Ya, memang di sini ada membuat namanya UMKM ya, itu supaya tetap bisa istilahnya tidak hanya bertahan, tapi justru malah berkembang gitu. Pada saat pandemi gitu ya. Bahkan dalam pandemi kita melihat bahwa dorongan untuk menuju digital ini jauh lebih tinggi dan konversinya untuk cashless itu juga naik gitu ya. Yang pasti marketnya juga tambah besar kan? Ya. Cuma sekitar rumah dia aja. Betul. Nah ini yang tadi yang problem yang kedua ya, gimana caranya dia supaya produknya itu jadi menarik. Bagaimana? Yang sederhana misalnya gini, membuat foto produk. Itu kelihatannya sepele gitu. Tapi that's the problem yang sekarang kita hadapi gitu. Pernah kita waktu itu juga ini cerita sedikit gitu. Ini produknya kita online kan gitu. Produknya tuh enak banget. Ya kayak keripik, kayak kerupuk gitu. Tapi pada waktu memoto produknya itu lucu. Bukannya produknya itu dalam bentuk kemasan atau di meja atau ditata gitu. Yang difoto itu waktu dia jemur di halaman lah ya. Di halaman gitu kan. Jadi nggak menarik. Waduh, ini produk enak banget gitu. Tapi karena kemarin nggak ini, jadi nggak pas. Nah, kita juga melakukan hal tersebut ya bersama teman-teman di Rumah BUMN juga ya. Itu untuk mengajak mereka, ini packagingnya gimana sih? Kemasannya gimana sih? Jadi ada semacam edukasi juga ya? ya. Untuk yang ininya. Karena memang salah satu hal yang menarik di sini memang konversi menuju digitalnya juga masih berjalan ya. Kita sama-sama belajar untuk hal tersebut dan masyarakat memang butuh pendampingan. Nah, disinilah kita sebenarnya butuh bersama-sama untuk dengan semua pihak. Nah, setelah mereka udah bisa seperti itu ya dan begitu pakai Saku tuh kita sudah ada di beberapa marketplace gitu. Oh, jadi Saku tadi bekerja sama juga dengan beberapa marketplace. Betul. Jadi mereka juga bisa berjualan di beberapa marketplace sekaligus. Sekaligus. Jadi sekali entry dia langsung bisa ada di sekarang ada 5 marketplace ya yang ada itu untuk ini. Bisa disebutkan nggak apa-apa juga sih disebutin. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ada dengan JD, Tokopedia, Bukalapak. Yang besar-besar ya? Yang besar-besar ya untuk yang ini. Jadi buat para UMKM itu kalau mau online jadi mudah gitu. Jadi sekali masuk ke sana nanti begitu dibeli di Tokopedia ya stok keepingnya yang di Bukalapak ke-update gitu. Langsung ya. Untuk yang ininya. Dan centralized ya semua. Jadi yang stoknya tadi melalui Bonum tadi itu juga Betul. ke-update semuanya ya? Betul. Jadi Satu paket gitu.
Di Bonumnya sendiri kita juga mengenalkan kalau transaksi sekarang bisa cashless ya, pakai QR gitu ya. Nah begitu dia offline gitu kecatat gitu dibeli gitu. Nanti ke online-nya juga kecatat bahwa oh dia sudah terbeli nih di toko gitu untuk yang ininya. Nah ini membuat UMKM itu kita harapkan tidak hanya tidak hanya bertahan gitu ya, tapi bisa naik kelas, bisa go online, bahkan mungkin sekarang nggak cuma mensasar yang tadinya itu mungkin dia hanya mendeliver untuk tetangga sebelah, kampung sebelah gitu ya. Sekarang bahkan mungkin dia bisa go worldwide gitu untuk ininya. Menarik sekali ini. Kira-kira nanti ini pengembangannya kan terus berlangsung ya? Ya. Kira-kira 5 tahun ke depan roadmap-nya seperti apa tuh Pak? Jadi begini, kalau kita bicara untuk roadmap, jadi kita coba kembangkan ini secara digital ya, secara agile begitu. Kami melihat bahwa ke depan itu potensi untuk digital ini akan terus berkembang. Untuk Indonesia sendiri transaksi digital itu masih single digit begitu ya, yang untuk yang commerce begitu. Nah ini harapannya memang ini akan terus nanti tumbuh makin besar, sehingga kalau dari kami sendiri tentunya tadi ya mulai dari improvement maupun fitur di aplikasi kami sendiri, terus kemudian juga bagaimana kita nanti benar-benar menghubungkan yang dan mensolusikan problem-problem yang ada tadi ya, mulai dari gimana sih nanti masuk ke pemodalannya, gimana nanti dia setelah rapi gitu ya pembukuannya gitu tadi pemodalan jadi lebih bagus, terus bisa scale. Karena problem berikutnya adalah UMKM ini untuk bisa scale tentunya aplikasinya jadi berbeda lagi nanti. Betul. Kalau yang tadi kita siapkan memang ini untuk istilahnya pemula ya, untuk yang masih baru beralih untuk supaya jadi lebih baik. Nantinya setelah jadi lebih baik, dia harus nanti jadi lebih besar lagi. Setelah upskill nanti ya tentunya dia akan mungkin kelasnya naik jadi UKM gitu ya. Setelah jadi UKM nanti jadi pasti kebutuhan untuk aplikasinya akan semakin besar lagi. Aplikasinya akan makin besar, kebutuhannya juga makin banyak. Misalnya tadinya gini, yang kita berikan ini bisa untuk mengelola satu toko gitu. Nanti dia butuh untuk, saya bisa memonitor 10 toko enggak? 100 toko enggak? Atau kalau misalnya dia mau buka cabang di kota lain. Betul, untuk yang ininya. Dan tentunya ownernya akan ingin bisa memonitor keseluruhan ya kan. Jadi kan tetap aja, ini ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Nah, kita tentunya berharap bisnis ini terus berkembang ya, terus membesar untuk ini. Dan harapannya kendala-kendala yang ada ini justru bisa kita solusikan gitu, sehingga tidak hanya mereka itu bertahan, tapi lagi-lagi gimana caranya dia bisa skill gitu. Kalau ditanya ada nggak sih buktinya? Buktinya banyak gitu. Yang sekarang dalam kondisi yang orang bilang mungkin di dalam pandemi itu ada orang yang mungkin mengalami kendala, tapi ada juga yang mengalami justru sebaliknya gitu. Ya, blessingnya gitu. Gimana cari jalan untuk di dalam kondisi seperti ini gitu, Pak Fran. Oke, berarti sudah ada lah ya semacam roadmap-nya ke depan seperti apa. Nah, kira-kira di dalam ekosistem yang secara besar nih dari semesta yang mengenai transaksi digital, baik itu penjualan maupun pembelian maupun UMKM itu sendiri, kira-kira pemerintah bisa berperan di mana nih? Terutama mungkin dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Koperasi dan UMKM terutama yang menjadi core bisnisnya. Kalau nggak salah kan sekarang ini sudah ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, di mana salah satu itemnya itu menyebutkan bahwa pemerintah tuh wajib menyediakan semacam aplikasi pembukuan sebenarnya untuk UMKM ini. Kira-kira bisa nggak kalau kita sinergi gitu dengan Telkom ini? Ya jawabannya tentunya untuk menggarap namanya UMKM, dari data kita UMKM itu jumlahnya lebih dari 60 juta begitu, Pak Fran. Artinya kalau 60 juta itu masyarakat yang terlibat di situ mungkin ratusan juta. Jadi ini adalah satu ekosistem yang sangat besar. Dan tentunya Telkom tidak bisa sendiri dalam hal ini. Kita bekerja dengan jelas dengan pemerintah juga, dengan bisnis-bisnis terkait termasuk UMKM maupun di sini kita melihat ada perusahaan-perusahaan besar lainnya ya yang memang juga concern terhadap UMKM.
juga dengan akademisi, karena banyak hal yang memang kita harus berikan untuk gimana sih pembelajarannya, sertifikasi segala macam untuk ini. Juga terkait dengan pendampingan itu kita juga banyak dengan komunitas, Pak Pran. Nah, saya melihat peran pentingnya pemerintah di sini tentunya tadi ya sangat baik sekali bila memang di situ sudah ada istilahnya ada satu bukan sekedar mandat ya tadi ya, tapi ada suatu hal yang sifatnya adalah pemerintah itu harus menyediakan itu tadi ya. Nah, tentunya dalam menyediakan ini pemerintah bisa bekerja sama dengan bisnis partner dalam hal ini, salah satunya dengan Telkom dalam hal ini. Misalnya tadi untuk pencatatan tadi bisa memanfaatkan bonum gitu ya, terus kemudian bisa memanfaatkan Sako, dan juga kita mendorong pemerintah justru gitu ya untuk kita menggunakan cashless transaction gitu, dimana begitu cashless ini semuanya jadi tercatat. Dan peran tersebut akan sangat baik gitu ya, jadi bisa menumbuhkan sustainability gitu. Kami melihat sebenarnya untuk menumbuhkan UMKM ini kami lebih melihat purpose-nya dulu, solving problemnya dulu. Kemudian untuk bisnis itu lebih ke arah sustainability. Artinya bagaimana kita bisa grow together di sini untuk yang ini. Begitu. Karena kita pengennya bersama-sama tumbuhnya ya. Iya ya, karena memang ini tidak bisa sendirian gitu. Ini adalah sesuatu yang effort bersama gitu. Kami melihatnya begini, once ini jadi satu hal yang memang jadi foundation gitu ya, soko guru buat ekonomi Indonesia gitu. Ini jadi basis yang kuat, Pak. Iya. Tapi kalau umpamanya hanya satu gitu, ini mungkin kalau satunya ini runtuh, seluruhnya misalnya. Tapi kalau umpamanya ini naik, nah ini mungkin 2050 begitu kita bicara jadi golden eranya kita bisa tercapai gitu. Dan ini harapannya memang menumbuhkan tadi bagaimana masyarakat ini jadi tidak sekedar mereka jadi konsumen begitu ya, tapi kita juga sesuatu yang memang bisa produktif begitu untuk ini. Jadi kami itu di Direktorat Jenderal Pajak juga punya program yang namanya Business Development Service atau BDS ya, yang memang tujuannya tadi selain memberikan edukasi mengenai pencatatan. Kalau pencatatan sekarang udah otomatis jadi relatif lebih mudah ya. Mungkin nanti ke depan kita menuju ke bagaimana mengelola keuangan gitu. Betul. Kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman di Bea Cukai bagaimana kalau mau meningkatkan, kalau mau mengekspor gitu misalnya. Itu nanti bisa ya kerjasama dengan teman-teman di Telkom. Ini saya jadi ingat tadi waktu bicara pemerintah juga ada pajak. Salah satu yang sering dibahas kalau dari sisi korporasi itu adalah karena korporasi juga diminta untuk membantu UMKM, dan dari pajak saya dengar juga ada tax deductible ya untuk effort-effort yang kaitannya dengan inovasi. Kemudian juga dengan pengembangan UMKM. Nah, hal ini mungkin sangat baik gitu Pak Fran untuk yang ini. Artinya yang kita cari adalah bagaimana ini bisa sustain gitu. Karena begitu kita bisa sustain di sini artinya apa? Kita punya kemungkinan untuk bisa growth tadi gitu. Karena tanpa ada hal ini mungkin satu perusahaan tersebut mungkin juga dia tidak bisa benar-benar put effort di sini gitu ya. Artinya ada balance begitu antara untuk pengembangan inovasinya, pengembangan UMKM-nya, juga untuk bagaimana perusahaan tersebut tetap bertumbuh juga begitu. UMKM-nya juga tumbuh, platformnya juga ikut tumbuh membesar. Nah, ini satu model yang baik. Terus berikutnya juga dengan yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Ditjen Pajak. Saya pikir ini tadi problem awal tadi memang baru ngomong pencatatan gitu. Tapi problem berikutnya begitu mereka sudah dapat nih, mereka pasti bertanya juga gitu ya. Kira-kira apa sih benefit yang bisa kita dapatkan dari artinya mereka customer dalam hal ini. Walau bagaimanapun UMKM dalam hal ini adalah customer kami. Kami harus mendengarkan juga dan harus bisa memberikan benefit gitu. Nah, dalam hal ini tentunya ini yang kita harapkan gitu. Ya misalnya gini,
begitu mereka scaling gitu ya, kalau kita nanya, kalau ibaratnya gini lah, kalau di depan langsung kita omongin dengan pajak, ini kata-kata sakti itu. Takut kan? Ya, saya nggak berani bilang begitu. Tapi maksudnya gini, itu ada sesuatu yang sebenarnya memang kita harus tumbuhkan dulu jadi produktif gitu ya, jadi membesar. Setelah membesar artinya apa? Ya semuanya kita akan mendapatkan benefitnya. Jadi memang kita harus dorong dulu besar. Nah setelah mereka besar problemnya berbeda pada waktu mereka baru mau mulai. Nah di sini baru nanti kita masuk tadi. Bagaimana sih dari yang pencatatan tadi, terus kemudian dari pembukuannya, kemudian nanti kalau menyedia harus nanti menghitung apa sih kewajibannya, pajaknya. Terus kemudian kalau sudah taat pajak, ada nggak sih benefitnya? Nah itu mungkin yang kita perlu indikan juga gitu Pak Fran. Ya bisa jadi nanti kalau misalnya sudah taat pajak bisa kita rekomendasikan ini loh, toko-toko atau UMKM yang memang punya kewajiban pajakannya bagus. Betul. Mungkin bisa kita promosikan ikut dalam lelang pemerintah misalnya kan gitu semacam itulah ya. Dan berbagai macam kemudahan, apalagi kalau sekarang kan banyak insentif tuh untuk para UMKM, mungkin mereka bisa diprioritaskan seperti itu mungkin bisa. Nah ini mungkin jawabannya nanti Pak Fran. Jadi kita lihat tuh, ini kalau orang nanya, kalau saya ngelengkapin begini kira-kira dapatnya apa nih gitu. Oh iya, nih begitu udah masuk di sini ternyata ada benefit-benefit lanjutan yang bisa didapatkan. Misalnya kalau untuk pengambilan modal, interestnya bisa beda gitu antara yang nggak punya catatan pajak sama yang nggak punya gitu. Jadi dalam hal ini memang kami sih menyarankan kita inklusif gitu Pak Fran. Inklusif itu artinya gini, kita jaring semua dulu. Karena kalau sebelumnya itu aturan yang ada ya untuk masuk, kan kita ada untuk sistem pembayarannya di sana. Jadi itu ada KYC. Nah pada waktu KYC itu sering ditanya nih aturannya nih, harus punya NPWP. Nah kita sih pengennya gini, oke, memang harus punya NPWP nanti gitu. Tapi kita ajak dulu, kita data dulu. Sudah kita dapat, nanti baru kita bisa sosialisasikan gitu loh. Ini loh benefitnya. Boleh, kamu nggak punya NPWP nggak apa-apa gitu. Tapi untuk beberapa case mungkin lebih mahal dalam ini. Tapi kalau umpamanya udah ikut di sini, kita justru ajak nanti mungkin barengan gitu, Pak Fran, untuk ininya. Good idea Pak. Nanti mungkin bisa kita sinergikan. Jadi aplikasi Bonum sama Saku ini bisa di-download di mana? Bisa di-download di Play Store ya. Untuk ini di Google Play Store. Masih gratis atau gimana? Oh ya, untuk saat ini ada fiturnya itu untuk yang basic memang kita berikan secara free begitu. Nanti dia berjenjang, ada beberapa fitur. Kalau dia udah naik kelas tadi itu naik kelas tadi ada yang memang harus ada yang sifatnya untuk subscription, ada juga yang kita modelnya kayak voucher aja lah yang sederhana gitu. Misalnya mau nambah fitur ini gitu. Dan nambah fasilitas dibeli voucher lagi. Betul, gitu untuk yang ini. Harga UMKM lah ya. Iya. Karena kalau banyak kita ngelihat nih jangan sampai nanti untuk UMKM mau makainya aja ribet gitu. Iya, betul. Nah, ini terus ya. Kita butuh sekali feedback memang untuk masukan di mana kita terus mencoba untuk memperbaiki gitu. Memang ini baru. Jadi kalau mau dikatakan langsung kita sempurna mungkin belum gitu, tapi ini adalah satu proses yang terus kita kembangkan terus menerus. Kalau boleh tahu sekarang sudah berapa yang subscribe? Subscribernya sekitar 50.000 sampai 100.000 ya, ada untuk yang ininya. Tahapan awal lumayan ya. Memang ini belum kita kenalkan secara masif untuk hal ini. Jadi dalam hal ini mungkin ya ini adalah satu kesempatan untuk kita bersama-sama untuk go untuk ke marketnya begitu. Dan dalam validasi ini kita memang banyak sekali mendapatkan masukan untuk ini dan lagi-lagi tadi kita sebenarnya pengen benar-benar mencari solusi-solusi yang memang buat UMKM itu tadi langsung mereka itu jadi kayak udah bisa fokus sama bisnisnya gitu. Nggak fokus lagi bukan harus sibuk nyari gimana nih gitu. One stop application lah ya untuk semuanya. Jadi kalau saya mandang malah kalau bisa nanti ya nggak hanya untuk pajak tapi mungkin misalnya pembuatan izin-izin atau apa yang ke pemerintah bisa di situ semua kan tadi
untuk aplikasi bisa masuk ke beberapa marketplace. Nanti mungkin untuk perizinan bisa masuk ke beberapa kementerian atau lembaga mungkin ya ke depannya bisa Iya, jadi iya. seperti itu kan. Jadi one stop untuk semuanya gitu. Betul. Yang kami kebayang begitu kalau bicara dengan kementerian ada beberapa effort juga yang kami lakukan. Salah satunya untuk bagaimana kita membuat bridge antara UMKM dengan BUMN. Itu salah satu inisiatif yang kita lakukan dengan Padi UMKM di sana gitu. Juga yang kami temukan adalah pertama UMKM yang ada ini untuk masuk ke pemerintah seperti Pak Pran bilang tadi itu kan butuh persyaratan nih. Nah ini yang kita coba rangkul. Nah tadi begitu ini tadi tahapan scaling tadi. Begitu dia sekarang sudah membesar, ternyata butuh ada izin. Terus kemudian jangankan mikir izin Pak Fran, kebanyakan dari mereka itu belum legal gitu. Maksudnya belum legal itu belum berbadan usaha gitu. Nah ini kan perlu ada Peluang sebenarnya untuk pengembangan bonum tadi itu ya. Ya perlu ada kayak pendampingan misalnya ataupun bagaimana mereka bisa menjadi badan usaha gitu. Misalnya kalau mau mengurus tadi itu mulai dari ada SIUP lah, mau bikin CV atau mau bikin PT, ini kan juga bagian yang ini ya. Terus single subscription ya, SSO. Nah ini mungkin dengan kalau kami bayangkan dengan BKPM ya tentunya dalam hal ini sehingga pemerintah pun langsung bisa mendapatkan istilahnya data yang akurat, kayak yang valid. Jadi kita bisa dengan tepat misalnya mana yang sebenarnya perlu ada insentif, mana yang perlu didorong, mana yang sebenarnya ini ibaratnya sudah mapan gitu ya. Jadi kita bisa langsung melihat di sana begitu untuk ininya. Itu mungkin yang saya kebayang yang nanti ke depan harus kita lakukan dan tentunya nanti dengan kolaborasi ini tuh bisa jadi benar-benar kalau orang nyebut dulu public private partnership gitu ya. Itu bisa nyambung untuk yang ininya itu bisa nyambung sampai ke benar-benar jadi satu yang action yang terimplementasi nyata gitu Pak Fran untuk ini. Luar biasa Pak Eri. Makasih nih bincang-bincangnya. Jadi tercerahkan. Jadi mudah-mudahan nanti aplikasinya makin berkembang terus dan bisa menjadi salah satu fasilitator lah buat UMKM naik kelas dan juga mungkin bisa jadi go internasional gitu ke depan. Terima kasih Pak. Siap. Makasih Pak Eri ya. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi Pak Eri. Terima kasih Pak Fran. Terima kasih semua.